Salam sejahtera jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur untuk hari baru yang Tuhan berikan bagi kita semua. Berjumpa lagi di Lensa Efata Guntung Payung. Mengawali seluruh aktivitas hari ini, mari Bapak Ibu, Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita melandasi seluruh hidup kita dengan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bersyukur bagimu Bapa atas kehidupan yang boleh kami terima sampai di hari ini. Dalam ungkapan syukur itu kami mau ada di dalam perenungan firman, supaya kehidupan kami ini boleh sesuai dengan kehendak-Mu. Untuk itu ya Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang ada pada kami masing-masing pribadi bekerja dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu untuk melakukan firman ini. Terpujilah Tuhan, haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini pembacaan kita terambil dari Yakobus pasal 1 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-27. Dan fokus ayat perenungan kita terambil dari ayatnya yang ke-27 yang bunyinya demikian. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, haleluya. Diberikan tema bacaan kita adalah ibadah ritual dan aktual. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah ritual maupun ibadah aktual merupakan suatu kesatuan yang tidak dipisahkan. Mengapa? Karena semua yang terjadi dalam proses ibadah aktual adalah penyerahan diri kita kepada Tuhan. Entah itu duduk, berdiri, dan dengar, semuanya memiliki makna akan penyerahan diri. Di dalam penyerahan diri itulah maka setiap umat Tuhan harus hidup sesuai dengan sikap, tindakan, perbuatan, dan tutur kata yang menyenangkan hati Tuhan di setiap perjalanan hidup kita. Namun dalam realita zaman sekarang ini, saudara-saudariku jemaat yang dikasihi Tuhan, ada segelintir umat Tuhan yang memisahkan kedua hal tersebut. Padahal kedua hal itu adalah satu kesatuan yang tidak usah dipisahkan. Atas realita kehidupan yang demikian, maka perenungan firman mau menegur dan menasihati kita semua, mengingatkan kita semua agar hiduplah dalam permaknaan atau pemaknaan ibadah yang sungguh-sungguh dan benar. Sehingga dalam menjalani kehidupan ini, apapun yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apapun yang kita perkatakan, dan hal-hal yang lainnya adalah bentuk penyerahan diri kita kepada Allah. Untuk itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat perenungan kita saat ini merupakan nasihat yang Yakobus sampaikan kepada kedua belah suku, supaya mereka mengingat akan segala yang baik yang berasal daripada Tuhan. Apalagi dalam ayat perenungan saat ini, Yakobus mau menyampaikan pemaknaan akan ibadah. Bagi Yakobus, ibadah ritual maupun ibadah aktual adalah satu kesatuan yang nampak dalam sikap hidup. Sikap hidup yang sadar bahwa apapun yang dilakukan sangat berkaitan dengan penyerahan diri kita kepada Tuhan. Untuk itu, Yakobus menjelaskan dengan tegas bahwa ibadah yang benar itu adalah mengontrol lidah, kunjungan kepada orang-orang yang membutuhkan, dan tidak hidup dalam dosa atau menghindari kecemaran dosa. Itulah 3 pesan yang akan kita maknai saat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah aktual maupun ibadah ritual adalah penyerahan diri kepada Tuhan. Untuk itu, Yakobus menyampaikan bahwa penyerahan diri
itu harus dengan cara yang pertama mengontrol lidah. Apa yang dimaksud dengan Yakobus untuk pesan pertama ini? Yang dimaksud oleh Yakobus adalah setiap umat Tuhan harusnya hidup dengan perkataan yang benar, yang berasal daripada firman Tuhan. Bukan dengan perkataan yang baik saja dan perkataan yang menyenangkan saja, melainkan perkataan yang benar. Jadi, Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita harus pahami bahwa harusnya kita menggunakan lidah kita untuk memperkatakan kebenaran yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu poin yang kedua, kunjungan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mengapa sampai Yakobus menekankan hal ini juga? Bagi Yakobus, apa yang dilakukan oleh umat Tuhan di luar konteks ibadah, yaitu mengunjungi janda dan yatim piatu, adalah sama pentingnya dengan ibadah ritual, atau sama pentingnya di hadapan Allah. Dengan pemaknaan yang demikian, maka keseluruhan kehidupan kita berada dalam hadirat Allah. Kemudian yang harus kita pahami juga bahwa kunjungan yang disampaikan oleh Yakobus di sini bukanlah hanya kunjungan biasa. Bukan hanya sekedar kunjungan atau kunjungan yang sudah terjadwal dan lain-lainnya. Namun kunjungan yang terpanggil dari hati, yang terus-menerus dilakukan, dan kunjungan yang penuh dengan belas kasih. Itu nyata dalam memberi perhatian dan pertolongan kepada para janda dan anak yatim piatu. Itulah poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga yang ditekankan oleh Yakobus adalah tidak hidup dalam dosa atau menghindarilah dari segala kecemaran dosa. Kata ini sangat berhubungan dengan ungkapan murni dan tak bercacat, di mana orang yang beribadah, di mana orang yang bersekutu dengan Tuhan haruslah menjaga diri supaya tidak dicemarkan oleh dosa dunia. Yakobus juga menegur mereka yang menjadi sahabat dunia, dalam arti mereka yang melekatkan diri kepada hal-hal duniawi seperti materi dan juga pemuasan hawa nafsu sebagai prioritas hidup mereka. Jadi kata dunia di pasal 1 ayat 27b lebih mengarah pada cara berpikir duniawi, lebih mengarah kepada cara hidup yang duniawi. Maka itu Yakobus sepakat dengan Paulus, saudara-saudariku, jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa orang-orang Kristen perlu mengalami pembaruan diri, bahwa kita umat Tuhan perlu mengalami pembaharuan diri yang sungguh-sungguh. Pembaruan akal budi juga demikian, supaya tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Roma pasal 12 ayat 2. Dengan demikian firman Tuhan sangat jelas menegur kehidupan kita semua bahwa ibadah yang aktual maupun ibadah yang ritual adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena kalau berbicara soal ibadah, maka kita berbicara soal penyerahan diri kita di hadapan Tuhan. Dan di dalam setiap perjalanan hidup kita, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan selalu berkaitan dengan penyerahan diri. Untuk itu, sudahkah kita melakukan segala sesuatu dengan baik dalam kehidupan ini? Sesuaikah kita dengan kehendak Tuhan? Biarlah pertanyaan-pertanyaan ini menjadi perenungan kita semua, sehingga kita mampu hidup dalam pemaknaan ibadah yang sejati, baik secara aktual maupun ritual. Dan kita menyatakannya dalam setiap langkah kehidupan kita semua. Biarlah firman Tuhan yang kita renungkan menjadi pertumbuhan iman kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengakhiri
perenungan firman Tuhan kita di pagi ini. Mari kita satu di dalam doa. Engkau Allah Bapa sumber kehidupan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mari Tuhan, ketika kami mau mengawali seluruh hidup kami di hari ini, kami mau ada dalam pemberitaan dan pemaknaan firman. Untuk itu, ketika kami sudah mendengarkan dan membaca firman ini, biarlah kami sungguh-sungguh melakukannya di dalam setiap langkah hidup kami. Sehingga kami boleh disebut sebagai pelaku-pelaku firman. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Terpujilah Tuhan, haleluya. Amin.